Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafidah Ayu Milinea dengan NIM 19112880 dan Selviana dengan NIM 19112875 akan menjelaskan panel project penerapan algoritma backtracking dan algoritma epigrowth pada aplikasi perpustakaan. Yang pertama, sistem ini menggunakan algoritma backtracking. Algoritma backtracking merupakan salah satu metode pemecah masalah yang termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian pada ruang status. Jadi implementasi algoritma ini kita gunakan dalam proses pencarian buku. Untuk cara kerja algoritmanya, masukkan X yaitu indeks komponen vektor solusi YX. Keluaran solusi Y sama dengan Y1, Y2, sampai dengan YN. Untuk algoritmanya seperti ini. Selanjutnya, properti metode backtracking ada 3 bagian. Yang pertama, solusi persoalan. Yang kedua, fungsi pembangkit nilai YX. Yang ketiga, fungsi pembatas atau fungsi kriteria. Selanjutnya kita menggunakan algoritma epigrowth. Algoritma epigrowth merupakan pengembang dari algoritma a priori. Algoritma ini merupakan alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frequent term set dalam sebuah kumpulan data. Untuk cara menentukan support item atau mendapatkan nilai support dari suatu item A dapat diperoleh dengan rumus berikut. Kemudian untuk mendapatkan nilai support dari 2 buku diperoleh dengan rumus berikut ini. Setelah semua frekuensi buku dan rank buku set didapatkan, dapat dicari syarat minimum confidence atau min-conf dengan menggunakan rumus berikut. Selanjutnya FP3. Tahap ini adalah tahap di mana dataset yang telah dibatasi dengan menggunakan support count yang telah ditentukan, kemudian dibangun menjadi sebuah tree. Selanjutnya menentukan epigrowth. Ada 3 cara dalam menentukan epigrowth. Yang pertama, tahap pembangkit kondisional pattern base. Yang kedua, tahap pembangkit kondisional FP3. Yang ketiga, tahap pencarian frequent item set. Dan selanjutnya association rule. Pada tahap ini digunakan untuk menentukan nilai support dan confidence pada setiap item set dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di bagian B ada menu tampilan. Ini adalah tampilan awal ketika kita masuk pada aplikasi. Di bawah ini ada login. Pada tampilan login terdapat username dan password. Pada username sendiri dapat diisi oleh admin maupun petugas, karena pada bagian login dapat digunakan oleh 2 pengguna, yaitu admin dan petugas yang akan login. Adapun nomor 2 yaitu tampilan admin saat login. Contoh, ketika admin akan login, username diisi admin 1 dan passwordnya diisi oleh password admin. Ada menu dashboard. Tampilan admin ketika login terdapat dashboard, anggota, buku, petugas, transaksi, dan notifikasi. Admin hanya dapat melakukan perubahan pada bagian dashboard, anggota, buku, kemudian petugas. Tampilan di bawah yaitu bagian dashboard yang mana kita dapat melihat data perpustakaan, kemudian mengecek anggota, mengetahui jumlah buku, mengetahui petugas, transaksi, dan statistik buku agar dapat diketahui buku yang terdapat pada rak, buku yang dipinjam, kemudian totalnya. Kemudian ada tampilan bagian anggota. Pada bagian anggota, yang dapat melakukan perubahan hanyalah admin. Admin dapat menambah atau menghapus anggota. Kemudian ada tampilan bagian buku. Pada bagian buku, yang dapat melakukan perubahan hanyalah admin. Admin dapat menambah atau menghapus buku.
di menu tampilan buku atau list buku terdapat kode buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah buku yang ada pada perpustakaan, jumlah buku yang dipinjam, dan action. Adapun tampilan bagian petugas, pada bagian petugas yang dapat melakukan perubahan hanyalah admin. Admin dapat menambah atau menghapus petugas. Di list petugas ini terdapat nama lengkap, username, password, role, last login, dan action. Adapun menu transaksi, yaitu yang muncul dan dapat dilihat oleh admin, yang petugas isi pada peminjaman dan pengembalian. Transaksi ini terdapat riwayat peminjaman buku. Kemudian untuk menu petugas, di sini ada menu tampilan login petugas. Contoh, ketika petugas akan login, maka petugas akan mengisikan username, yaitu petugas 1, dan password petugas 1. Kemudian, ini adalah menu tampilan petugas ketika login. Terdapat dashboard, anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Petugas hanya dapat melakukan perubahan pada bagian peminjaman dan pengembalian saja. Adapun menu bagian peminjaman, pada bagian peminjaman ini yang dapat melakukan perubahan hanyalah petugas. Petugas dapat mengisi data yang melakukan peminjaman buku seperti di bawah ini dengan cara mengisikan ID anggota terlebih dahulu. Nama peminjaman akan otomatis terinputkan karena kita sudah mengisi ID anggota. Terus kita mengisikan kode buku. Kemudian judul buku dan penulis buku akan otomatis terinputkan sesuai dengan kode buku yang sudah kita pilih. Kemudian ada menu pengembalian. Di menu pengembalian ini kita dapat melihat data siapa saja yang meminjam buku dan akan terdapat notifikasi apabila ada yang melakukan peminjaman atau yang belum mengembalikan. Untuk menjalankan aplikasi ini, di sini terdapat halaman login yang harus kita isi, yang memiliki 2 akses, yaitu sebagai admin dan petugas. Di sini kita mencoba login terlebih dahulu sebagai admin. Pertama-tama kita isi dulu username-nya, yaitu admin 1, dan passwordnya. Kemudian login. Inilah menu dashboard pada bagian admin. Terdapat menu anggota, buku, dan petugas. Di buku ini ada ID buku, judul, penulis, dan jumlah buku. Adapun anggota, terdapat ID anggota, nama lengkap, dan jenis kelamin. Adapun menu petugas pula, yaitu terdapat ID, nama lengkap, username, dan role-nya. Ada menu transaksi, yaitu kode petugasnya, nama, tanggal peminjaman, dan jumlah buku yang dipinjam. Di bagian atas ada data perpustakaan dan statistik buku. Kita akan mencoba menjelaskan menu anggota terlebih dahulu. Di dalam menu anggota ini terdapat kode anggota, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan action. Di menu anggota ini kita juga bisa menambahkan anggota dengan cara klik button di atas ini. Untuk menambahkan anggota, kita harus mengisi data anggota tersebut. Misalnya, kita akan mengisikan nama Yanto.
tempat tanggal lahirnya, misalnya Jakarta, tanggal lahirnya, dan jenis kelaminnya yaitu laki-laki, nomor teleponnya, alamatnya kita bisa isikan Jember. Kemudian kita simpan data Sianto. Setelah kita simpan akan muncul notifikasi berhasil menyimpan data. Jika kita kembali, maka data Sianto akan otomatis terinputkan. Nah, di dalam action ini ada menu view, edit, dan delete. View ini berisikan biodata yang telah kita isi sebelumnya. Dan di menu edit, ini kita bisa memperbarui data, misalnya alamatnya dirubah atau nomor dirubah, maka kita bisa merubahnya di sini. Kemudian klik simpan. Dan ada menu delete. Menu delete ini kita gunakan untuk menghapus data anggota. Kemudian kita move ke menu buku. Di menu buku ini kita bisa menambahkan buku-buku baru. Misalnya kita tambahkan buku menanti, penulisnya Johar Anwar. Kemudian kita isikan penerbitnya. Kemudian tahun terbit, misalnya 2010, jumlah bukunya misalnya ada 4. Kita bisa klik simpan. Maka data akan otomatis tersimpan dan akan masuk ke list data. Ini buku yang kita masukkan tadi dengan kode BKO 023. Di list buku ini terdapat kode buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun, jumlah yang dipinjam, terus action. Di action ini kita bisa mengedit jika terdapat kesalahan dalam penginputan data buku. Adapun menu petugas, di menu petugas terdapat nama lengkap, username, password, rule, last login atau kapan kita terakhir login bisa kita lihat di sini. Terus terdapat action, di mana di dalam menu action ini kita bisa mengedit nama lengkap, rule, dan username-nya. Di menu petugas ini kita bisa menambahkan petugas. Saya beri contoh. Kita masukkan data petugas yang ingin kita tambahkan. Misalnya kita masukkan nama lengkapnya sebagai Andika, role-nya ada petugas dan admin. Jika kita memilih role sebagai petugas,
maka tugas kita hanya dapat menginputkan peminjaman dan pengembalian. Sedangkan jika kita memilih admin, kita bisa menambahkan, menghapus, mengedit data anggota, buku, dan petugas. Kita pilih sebagai admin. Username-nya misalnya admin 2 dan passwordnya kita isikan. Kemudian data petugas ini kita simpan, maka akan muncul notifikasi berhasil menyimpan. Data yang sudah kita inputkan tadi akan otomatis masuk di list data petugas. Kemudian jika kita ingin menghapus data tersebut, maka kita coba hapus. Akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data. Terus kita klik delete. Akan muncul notifikasi berhasil menghapus data dan data yang kita hapus akan hilang. Kemudian kita move ke menu transaksi. Di menu transaksi ini terdapat riwayat peminjaman dan riwayat pengembalian yang sudah diinputkan di menu petugas. Kemudian saya akan mendemokan di petugas. Yang pertama kita masukkan username, kemudian kita masukkan password, lalu login. Nah, ini adalah tampilan halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini terdapat menu anggota. Dalam menu anggota terdapat kode, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian ada menu buku. Nah, pada menu list buku ini terdapat kode, judul buku, penulis, penerbit, tahun, jumlah, dan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian ada menu peminjaman. Pada menu peminjaman ini kita memilih ID anggota. Misal kita memilih ID anggota. Nah, apabila kita sudah menginputkan ID anggota ini, maka data sudah akan otomatis terdeteksi. Kemudian kita pilih kode buku. Nah, pada kode buku ini juga akan terdeteksi juga judul buku dan penulis buku. Lalu klik simpan. Kemudian yang terakhir adalah menu pengembalian. Pada menu pengembalian ini terdapat peminjaman, nama, tanggal pinjam, jumlah buku, dan detail. Untuk detail data terdapat judul buku, status, dan aksi. Nah, untuk aksinya, jika peminjam tidak lebih dari 7 hari pengembalian, maka peminjam aksinya tinggal klik sudah kembali. Jika belum, maka peminjam akan dikenakan sanksi atau denda. Lalu klik selesai.